Halo Smart People, berjumpa kembali dengan saya Ririn Agustarini yang akan membawa Anda ke dalam dunia iptek, dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah sebuah tayangan talk show yang akan berbicara mengenai hal-hal yang teraktual dalam dunia iptek dan tentu saja segala manfaatnya bagi kehidupan kita. Bicara iptek, sadar iptek, inilah Iptek Talk. Ya, Smart People, dalam episode kali ini kita akan berbicara mengenai granat meriam. Jadi kalau boleh saya sedikit menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Indonesia ini biasa membeli MKB dari sejumlah produsen luar negeri. Nah, selain yang biayanya juga membutuhkan dana yang sangat tinggi, sementara untuk alokasi dananya yang hanya sedikit, sehingga pembeliannya pun juga jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, apakah kita secara lokal, secara domestik tidak mampu untuk memproduksinya sendiri? Kita coba akan tanyakan kepada narasumber yang sudah sangat berkompeten untuk bisa menjawab. Kali ini ada Kolonel Wardoyo SB SIP selaku Dirbin Litbang Pusen Armet ya Pak ya? Betul. Baik, apa kabar Pak? Baik. Baik ya. Apa kabar Smart People? Salam jumpa Smart People. Smart People, saya juga sudah ada Dr. Insinyur Ade Bagja MME ya, selaku Deputi Direktur Penelitian dan Pengembangan Direktorat Produk Sistem Senjata PT Pindad Persero. Apa kabar Pak Ade? Baik Mbak Riri. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam jumpa Smart People. Baik, pertanyaan pertama, ini tentunya saya mewakili masyarakat dan juga Smart People yang saat ini sedang menyaksikan obrolan kita. Apa sih granat meriam? Kalau kita melihat pembicaraan kali ini, granat meriam, kalau di Angkatan Darat itu bisa diartikan dua. Oke. Kalau granat meriam, kita tidak mengenal granat meriam, tapi ada munisi meriam. Munisi meriam, oke. Baik. Kalau granat biasa kita pakai kalau Mbak Rin sering lihat film perang gitu, kita lihat granat tangan. Ya, baik. Satu lagi ada granat mortir. Mortir, oke. Perbedaannya, kalau granat istilah kita di TNI adalah suatu munisi yang satu paket terlempar. Tapi kalau munisi meriam itu dua paket, ada kelongsong, ada meriam sendiri yang akan terlempar oleh meriam itu sendiri. Ya. Nah, kemudian kalau fungsi kerjanya, jadi kalau granat meriam ini Pak, bagaimana? Kalau granat meriam sendiri, itu ya kita tadi sudah saya jelaskan, ada dua paket ya. Sehingga granat itu akan dijadikan satu untuk dimasukkan ke laras meriam, di loading begitu. Dalam pelaksanaannya itu tergantung dari elevasi maupun sudut arah yang diminta. Meriam itu sesuai permintaan. Nah, penggunaan granat meriam ini memang sejak dari dulu memang sudah ada ya Pak ya, terutama di TNI. Kalau di TNI kita mengenal munisi meriam ini sudah semenjak selesai Perang Dunia Kedua sudah ada ya? Ya. Oh, baik. Kan tadi kan saya di awal katakan bahwa saat ini kita masih membeli dari produsen luar negeri. Betul. Nah, itu apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Kenapa ada PT Pindad begitu kan, tapi kok tidak membeli atau tidak memproduksi dari lokal sendiri gitu? Kalau kita sementara ini Angkatan Darat, sehubungan Pindad kan belum membuat itu. Oke. Sehingga kita tunggu sebenarnya. Kita selaku ya TNI kita senang untuk menggunakan produk-produk lokal dengan catatan kita bisa lebih mudah berkomunikasi daripada kita harus komunikasi dengan rekan kita di luar negeri. Dan lebih murah ya Pak ya? Kemungkinan lebih murah. Kemungkinan lebih murah. Coba kalau gitu saya tanya sama Pak Ade kalau gitu ya. Saya tanya Pak Ade dari PT Pindad kalau gitu. Oke, saya ingin bertanya mengenai
kesiapannya terlebih dahulu. Kalau tadi dikatakan Pak Wardoyo bahwa PT Pindad belum memproduksi nih Pak Ade, kalau kita berbicara mengenai granat meriam ini. Pak Ade ingin menjelaskannya bagaimana nih? Nah, makasih Mbak Ririn, terima kasih juga Pak Wardoyo. Ya, nah, makasih. Apa yang dikatakan Pak Wardoyo betul bahwa sampai saat ini Pindad belum membuat granat meriam. Betul. Tapi sebetulnya keinginan untuk membuat itu sudah sejak dahulu kala. Apalagi sebetulnya kalau kita lihat bahwa Pindad saat ini mempunyai sebuah fasilitas yang bisa dipakai dalam sebagian dari tahap produksi granat meriam tersebut. Nah, fasilitas ini sudah ada sejak tahun 1991 dan ini bisa kita optimalkan, begitu Mbak Ririn. Itu fasilitas yang kita sebut dengan namanya filling plant. Itu ada di divisi munisi di kota kecil yang namanya Turen, sekitar 30 km dari Malang, gitu. Nah, harapan ini sebetulnya kita akan bisa berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan daripada TNI atas granat meriam. Jadi kalau pertanyaan saya tadi sebetulnya apakah PT Pindad siap atau tidak nih Smart People, sebetulnya jawabannya siap ya. Siap. Sudah siap, begitu. Betul. Tapi mungkin sepertinya di sini ada kendala barangkali dari pihak pemerintah atau dari pihak TNI sendiri Pak Wardoyo, mungkin ada kendala-kendala yang harus dipenuhi barangkali oleh PT Pindad terlebih dahulu untuk bisa memproduksi atau bahkan bisa menjual produk kepada TNI. Saya akan coba jawab nih Pak Mbak Rin. Memang selama ini Angkatan Darat kita berkiblat pada luar negeri. Sehubungan meriam kita ini kan semua dari luar negeri. Dan pengalaman kita di lapangan, walaupun buatan luar negeri juga tidak ada jaminan tuh. Masih ada hal-hal yang perlu menjadi hambatan kita di lapangan. Tapi kalau misalnya Pindad dalam pembuatan ini sudah memenuhi syarat dalam rangka untuk pengadaan barang, kita punya syarat-syarat tipe dari meriam yang akan kita gunakan. Tentunya kemungkinan nanti saya rasa dari Pindad bisa ikut proses lelang barangkali begitu. Jadi ada pitchingnya juga ya, begitu ya. Sementara ini kita belum berkiblat itu, belum melihat itu barangkali kalau misalnya tahun-tahun ini misalnya sudah ada, ya kita apabila buat kita akan mencoba untuk berkomunikasi kembali nih. Tantangan juga barangkali untuk Pak Ade dan PT Pindad untuk bisa memberikan demo dan memperlihatkan begitu ya produk-produknya. Oke, tapi Pak Ade sebetulnya tadi menyebutkan ada teknologi yang disebut tadi apa? Filling plant ya Pak ya? Itu teknologi apa itu? Dan pembuatannya itu bisa memerlukan atau kapasitas produksinya tuh seberapa besar? Nah, ini tadi Pak Wardoyo mengatakan bahwa granat sebetulnya apa sih gitu kan ya. Nah, ini dalam bagian daripada granat meriam itu sendiri ada sesuatu yang kita isi dengan eksplosif. Ya, supaya dia punya yang namanya efek daya ledaknya. Gitu. Baik. Nah, filling plant ini digunakan untuk pengisian eksplosif daripada hulu ledak dari granat meriam itu sendiri gitu. Nah, teknologi yang kita peroleh itu sebenarnya teknologi dari Swedia, dari sebuah perusahaan terkenal yang namanya Bofors, gitu. Ini tahun 1991 itu mulai dipakai, mulai digunakan, gitu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya bahwa kapasitas daripada filling atau pengisian TNT ataupun campuran TNT ke dalam hulu ledaknya itu sekitar 1.200 kg per shift. Dengan kapasitas maksimum sebenarnya ada 400 kg per batch-nya. Bisa Mbak Ririn bayangkan sebetulnya bahwa satu granat meriam untuk yang Pak Wardoyo bilang 105 itu isinya hanya 2 kg TNT atau campuran TNT. Sementara kita punya kapasitas satu shipnya adalah 1.200. Berarti kita bisa mengisi 600 per hari sebetulnya. Nah, ini yang ingin kita gunakan. Nah, filling plant itu sendiri sebetulnya dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas untuk supaya kita bisa membuat satu paket hulu ledak daripada granat meriamnya itu. Nah, meskipun teknologi yang kita pakai itu tahun 1991 itu sampai saat ini masih up to date. Ya, karena jadi bukan berarti itu sudah lewat masanya begitu ya. Meskipun umurnya sudah lebih dari 20 tahun bukan berarti pabriknya mesti kita scrap, bukan. Itu masih up to date, masih bagus gitu kan ya. Dan
sebagai informasi bahwa filling plan yang kita punyai di Turen itu adalah yang sepengetahuan kami adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Terbesar di Asia Tenggara malah justrunya. Betul, bahkan beberapa negara tetangga tidak mempunyai filling plan seperti itu. Jadi seharusnya negara tetangga pun juga bisa dong ya pesan sama Pindad ya. Smart People, kita akan jeda dulu sejenak. Setelah itu kita akan kembali lagi. Tetap saksikan Iptek Talk. Peneliti di Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi, dan Meteorologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menciptakan O-Water, alat pembuat air berozon. Dengan menggunakan teknologi plasma dan metode pelarutan langsung, O-Water akan menambah kadar oksigen dalam air sehingga lebih segar dan sehat. Dengan metode ini, pemanfaatan ozon menjadi lebih mudah dan efektif dalam berbagai bidang aplikasi proteksi lingkungan. Komponen-komponen utama alat pembuat air berozon disederhanakan menjadi satu sistem terpadu tanpa pipa penghubung dengan membuat pipa gas dan pipa air pada satu poros untuk menghasilkan air berozon dengan konsentrasi tinggi. Penggunaan O-Water di rumah tangga sangat mudah. Cukup dengan memasang selang ke keran air tersebut sudah berozon. Manfaatnya antara lain untuk sterilisasi, yaitu sterilisasi sayur-sayuran, buah-buahan, dan daging. Juga untuk mencuci peralatan medis dan dalam industri digunakan untuk menghilangkan limbah dan untuk pemutih kertas.